Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ini saya akan membahas tentang soal-soal gerak lurus. Soal yang nomor 1. Seseorang bergerak ke timur 3 meter, kemudian ke utara 4 meter, maka jarak dan perpindahannya adalah. Oke, kita gambar langsung. Bergerak ke timur 3 meter, kemudian ke utara itu ke atas 4 meter, maka jaraknya ya, jarak 3 tambah 4 berarti 7, jaraknya 7. Perpindahan itu hitungnya awal dan akhir saja, maka perpindahannya itu ini ke sana. Nah, ini kamu mesti bisa ngitung ini berapa panjangnya ini pakai rumus matematika, rumus Pythagoras. Hasilnya berapa? 5. Jadi jawabannya adalah 7 dan 5. Oke, nomor 2. Sebuah mobil mula-mula kecepatannya 20 meter per sekon, kemudian dipercepat dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat, maka setelah bergerak selama 10 detik kecepatannya menjadi. Oke, diketahui kecepatan mula-mula, berarti V1 sama dengan 20 ya, 20 meter per sekon. Kemudian percepatan itu A, akselerasi 5 meter per sekon kuadrat, maka setelah bergerak 10 detik berarti waktunya 10T ya, waktu T 10 detik, 10 sekon. Kecepatannya menjadi, kecepatannya menjadi itu berarti kecepatan lagi nih, berarti V yang 2 berapa ya. Boleh langsung pakai rumus V2 sama dengan V1 tambah A kali T. V1 nya 20 ditambah A nya 5, T nya 10, maka hasilnya adalah 70 meter per sekon. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Dua buah mobil bergerak lurus saling menjauh dari satu tempat, dari tengah sini ya, dari sini ya, saling menjauh, berarti yang A ke kiri, yang B ke kanan. Kemudian ini meneteskan oli ya. Kita lihat tetesannya, jaraknya makin dekat ya, jaraknya makin dekat. Tetapi waktunya ini, waktu antar tetesan ini mesti sama. Kalau sisinya 1 sekon, sini juga 1 sekon. Sedangkan jaraknya berkurang. Misalkan di sini jaraknya 50, mungkin di sini 45, mungkin di sini 40 ya, dan seterusnya. Jadi ini kan kita anggap sebagai S-nya, jaraknya ini adalah T-nya. Maka kalau kita cari V-nya, bagaimana V-nya? V kan S per T. S-nya berarti 50 dibagi dengan 1, hasilnya 50, dan seterusnya. 50 bagi 1 50, 45 bagi 1 45. Jadi semakin mengecil karena V-nya kecepatannya makin kecil, maka ini adalah gerak diperlambat yang ini ya, diperlambat. Yang sini berarti kebalikannya, ini kan dari rapat menjadi renggang, maka kebalikannya jadi dipercepat. Maka jawabannya adalah diperlambat dan dipercepat. Jawabannya B. Oke, nomor 4 sekarang. Amin pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah 2,7 km dan kecepatan rata-rata 3 meter per sekon. Jika sekolah masuk pukul 7.00, ternyata dia terlambat 5 menit, maka ia berangkat ke sekolah pukul. Berarti ini kita tuliskan jarak rumah ke sekolah ini ya, jaraknya 2,7. Jarak itu S ya, S-nya 2,7 km. Kecepatan V 3 meter per sekon. Kemudian ini S ada, V ada, otomatis kita nyari T-nya. T rumusnya berarti S dibagi V. Tidak boleh langsung dikerjakan, rubah dulu satuannya. Ini kilometer, ini meter,
kilonya dirubah ke meter. Caranya dengan mengalihkan 1000, hasilnya 2700 meter. Maka dimasukkan ke rumus, S nya 2700 dibagi dengan 3, hasilnya 900. Satuannya apa? Karena ini S ya, berarti sini satuannya S, sekon. Nah, sekonnya bisa kita rubah ke menit dengan cara dibagi 60. Jadi ini supaya jadi menit harus dibagi 60. 900 bagi 60 ini jadinya menit. Oke, 900 bagi 60 itu hasilnya 15 menit. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan dari rumah ke sekolah itu 15 menit. Nah, kalau dia terlambat 5 menit berarti dia berangkatnya kan supaya tidak terlambat kan harus pukul 6.45 biar tidak terlambat. Nah, karena dia terlambat berarti dia berangkat tidak 6.45 tapi dia berangkatnya 6.50 sehingga dia terlambat 5 menit. Maka jawabannya adalah 6.50. Yang nomor 5 sekarang perjalanan mobil. Nah, itu jenis gerak masing-masing. Jadi dari A ke B itu gerak apa gitu maksudnya ya, dan seterusnya. Kita lihat posisi A. Posisi A itu ini ada angka 20 itu V nya ya, punya V 20. Posisi B punya V 50, ini punya V. Maka ini V1 nya, sini V2 nya ya. Maka jelas kelihatan mula-mula V nya 20 menjadi 50, berarti semakin cepat. Maka geraknya adalah dipercepat atau GLBB, dipercepat. Kemudian yang B ke C, ini grafiknya mendatar, kecepatannya sama ini 50 kan kecepatannya, jadi V1 nya 50 ya, V2 nya juga 50 sama. Maka ini adalah GLB, gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Kemudian gerak C sampai D, C kecepatannya berapa? 50. Jadi ini V nya 50 sebagai V1. Di sini sebagai V2 kecepatannya berapa? Bukan 20 tapi ini yang ini ya. Tarik ke sini 0. Nah, maka V nya kelihatan ini 50 jadi 0, berarti diperlambat. Oke, sudah yang A sudah terjawab ya. Jadi yang A itu GLBB dipercepat ya, yang B ke C itu GLB, yang C ke D itu GLBB diperlambat. Sekarang pertanyaan yang B ya, percepatan masing-masing. Kita hitung percepatan berarti lambangnya apa? A. Ditanyakan A ya. A masing-masing berapa? A di sini A sampai B berapa percepatannya? Kita pakai rumus A sama dengan V2 min V1 per T. Nah, sama dengan V2 nya 50 dikurangi 20 dibagi dengan T nya. T nya berapa? T nya dari A ke B kita tarik, A nya ke sini 0. Yang ini B nya kita tarik ke sini 5. Maka T nya, nilainya T selang waktunya adalah 5 sekon. Maka hasilnya adalah 50 kurangi 20 30 dibagi 5 sama dengan 6 ya. 6 apa? Meter per sekon kuadrat untuk yang A ya. Atau kemudian yang percepatan yang ini ya, yang B ke C, kira-kira gimana percepatannya? Percepatannya 0 kan ya. Kenapa ya? Karena rumusnya V2 min V1 per T. V2 nya kan 50, V1 nya 50 ya. 50 kurang 50 kan 0. Oke, 0. Jadi GLB itu tidak punya percepatan. Kemudian yang gerak C ke D, berapa percepatannya? Kita hitung A sama dengan V2 min V1 per T. Oke, V2 nya berapa? V2 nya yang ini 0 kurangi berapa? 50 kurangi 50 dibagi T nya. T nya mana? T nya ya berarti ini kita tarik ke bawah sini ya.
Ini sini berarti T nya itu ini. Selangnya berapa nih? 5 ya, selangnya 5 sekon. Maka hasilnya adalah min 50 dibagi 5, min 10 meter per sekon kuadrat. Nah, oke, udah temu ya, yang percepatan udah komplit. Sekarang pertanyaan C, jarak tempuh masing-masing. Nah, kita hitung satu-satu ya. Kita hitung yang jarak tempuh A sampai B dulu. A sampai B itu GLBB ya, dipercepat ya. GLB dipercepat. Untuk menghitung S itu rumusnya apa? Rumusnya V1 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Panjang ya rumusnya, hafal enggak kamu? Ini V1 nya kita masukkan 20 ya, T nya kita masukkan, T nya ini 5 ya, T nya 5 ditambah setengah, A nya kita masukkan, A nya tadi yang mana ini ya, 6, A nya 6, T kuadrat, T itu 5 kuadrat. Hasilnya adalah 20 kali 5 100 ditambah kali 6 3 kali 25 75, hasilnya 175 meter. Kemudian jarak CD, SCD, kok jadi BC ya, BC ini kan GLB ya. GLB itu kalau mencari jarak ya, kalau mencari jarak pakainya rumus V kali T, kan tidak ada V1, tidak ada V2, adanya V. Kita masukkan V nya berapa? V nya 50 kali waktunya yang mana ini? B nya kita tarik ke bawah, itu di sini ya, yang C nya kita tarik ke sini, berarti selang waktunya itu di sini. Berapa ini? Dari angka 5 sampai 15 berarti 10 ya, kan 15 kurang 5 10 ya, berarti ini 10. 50 kali 10 500 meter jarak BC. Sekarang yang CD, SCD, gerak GLBB, rumusnya sama dengan AB, yaitu V1T plus setengah AT kuadrat. V1 nya berapa ini? V1 nya 50 kali waktunya, mana waktunya, yang ini tadi 5, waktunya 5 ditambah setengah, A nya berapa? Kita lihat A nya yang ini min 10, A nya min 10 kali T nya tadi ini, T nya 5 kuadrat, maka hasilnya 50 kali 5 250 ditambah, oh ini setengah kali min 10 itu min hasilnya ya, hasilnya min 5 ya, berarti min 5 kali 25 sama dengan 250 kurangi 125, hasilnya 125 meter. Ini jarak CD, jarak yang ditempuh selama perjalanan CD. Ini cara hitungnya pakai rumus ya. Bisa juga mengerjakan menggunakan rumus matematika ya. Ini mungkin lebih cepat, lebih gampang ya. Jadi untuk menghitung jarak yang ditempuh dari A ke B, oke, sekarang kita ganti warna dulu ya, kita ganti warna biar jelas warnanya ini. Nah untuk menghitung, kita bisa menghitung dengan menghitung luas ini ya, menghitung luasnya. Jadi kita akan mencari jarak A sampai B, itu sama saja menghitung luas A sampai B, trapesium ya bentuknya ya, SAB ya, berarti SAB pakai rumus luas trapesium adalah setengah jumlah garis jajarnya ini ya, berarti ini 20 ya, 20 ditambah dengan ini, nah berapa ini, 50 dalam kurung kali tingginya ini, tingginya 5, maka diperoleh setengah kali 70 kali 5, hasilnya adalah 35 kali 5 sama dengan 100
75 meter. Kemudian ngitung SBC pakai luas. Luasnya mana yang dihitung? Ini luasnya, ini yang dihitung. Nah, ini luasnya ini. Jadi dengan panjang ini kalikan dengan panjang ini, luas persegi ya, luas persegi panjang. Ini sebagai panjangnya, ini sebagai lebarnya. Panjangnya berapa ini? Ya sama dengan panjangnya ini 10 ya. Jadi pakai rumus P kali L. Panjangnya 10 ya, 10 kali lebarnya kan ini ke atas. Atas ini 50, maka hasilnya adalah 500 meter. Sekarang jarak CD, SCD sama dengan, nah kita ngitung C sampai D, kita arsir lagi, yang kita hitung luasnya ini ya. Luasnya apa ini? Bidang apa ini? Ini bidang segitiga. Rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi kali T ya. Setengah kali A nya berapa? A nya ini 5, T nya berapa? T nya ini tingginya 50, hasilnya adalah 25 kali 5, hasilnya 125 meter. Kita cross check dengan perhitungan pakai rumus. Gimana, sama enggak? Sama kan ya, sama. Ini juga sama dengan ini sama dengan ini. Oke, begitu ya. Selesai untuk pembahasan soal GLB kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.